Halo, nama aku Cara Jelina dan di video kali ini aku mau berbicara mengenai dampak sosial apa sih yang akan terjadi jika Indonesia mengalami penyakit endemik khususnya coronavirus. So, check this out. Jika kita berbicara mengenai penyakit endemik, kejadian yang biasa terjadi di Indonesia adalah DBD, kusta, malaria, hingga hepatitis. Namun, akhir-akhir ini Indonesia bahkan dunia dibuat resah oleh penyakit baru yang bernama COVID-19. Nah, COVID-19 ini biasanya disebut dengan coronavirus. Padahal kedua hal ini memiliki makna yang berbeda. Coronavirus sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit flu biasa hingga penyakit berat seperti SARS pada tahun 2003, MERS pada tahun 2012, hingga COVID-19 ini sendiri. Menurut informasi dari WHO, virus ini merupakan virus yang bersifat zoonosis, di mana virus ini dapat menyebar antar hewan dan manusia. Jika virus ini sudah masuk ke hewan, maka dapat menyebabkan penyakit diare seperti yang terjadi pada babi dan sapi. Lalu virus ini juga dapat menyebabkan penyakit pernapasan pada ayam. Jika virus ini masuk ke manusia, maka virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan hingga penyakit-penyakit parah lainnya bahkan bisa meninggal. Pada kasus COVID-19 ini, beberapa ilmuwan menduga kemunculannya bermutasi dari virus yang ada pada kelelawar, kemudian kelelawarnya dimakan oleh ular dan ularnya dimakan oleh manusia. Persebaran virus ini begitu cepat hingga makan banyak sekali korban. Bermula dari Wuhan, perkembangan virus ini sudah meluas ke berbagai daerah, hingga awal Maret 2020 ini masuk ke Indonesia. Perkembangan COVID-19 di Indonesia sendiri tergolong meningkat dengan cepat. Bahkan jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki persentase kematian yang paling besar. Kondisi COVID-19 yang semakin membuat resah ini membuat WHO menaikkan status virus corona sebagai pandemi karena penyebarannya yang secara universal. Karena kondisi ini, pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk di rumah aja alias work from home atau study from home. Intinya adalah masyarakat harus melakukan physical distancing. Kondisi ini tentu membuat masyarakat resah, karena masyarakat harus keluar dari kebiasaan yang biasanya ia lakukan. Selain itu, di rumah aja juga dinilai membawa berbagai resiko bagi masyarakat. Salah satu resiko yang paling penting adalah ekonomi yang goyang, karena masyarakat tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya. Ojol-ojol juga tentu kehilangan pelanggannya. Banyak juga masyarakat yang menjadi takut atas pandemi ini, sehingga banyak melakukan panic buying atau bahkan menimbun APD. Penimbunan APD ini juga berdampak bagi rumah sakit karena mereka kekurangan APD. Di tengah kondisi seperti ini, banyak sekali masyarakat yang melakukan penggalangan dana untuk COVID-19. Ada dari deretan influencer seperti Rachel Fenya yang berhasil mengumpulkan dana sebesar 8 miliar lebih. Ada Arif Muhammad yang berhasil mengumpulkan dana sebesar 2,8 miliar lebih. Ada Raffi Ahmad yang berhasil mengumpulkan dana sebesar 1,3 miliar lebih. Ada juga Atta Halilintar yang menyumbangkan pendapatannya yang berasal dari YouTube untuk COVID-19 ini. Tak hanya mereka, banyak juga berbagai influencer yang melakukan penggalangan dana. Selain itu, influencer-influencer ini juga sering melakukan sosialisasi tentang bahayanya COVID-19. Tak hanya influencer, banyak juga masyarakat biasa yang melakukan penggalangan dana. Contohnya adalah Bergitari. Bergitari merupakan kepanjangan dari berbagi tanpa pamrih. Mereka adalah sekumpulan mahasiswa yang melakukan penggalangan dana, di mana donasi ini mereka belikan makanan dan makanannya diberikan kepada saudara-saudara yang lebih membutuhkan. Berikut cuplikannya. Makasih mas. Barokah mas ya. Ya Pak, amin. Sibuk. Dengan banyaknya masyarakat yang melakukan penggalangan dana, dapat kita lihat kalau masyarakat Indonesia itu tidak semuanya egois dan memikirkan kepentingannya sendiri. Mereka justru mau repot-repot untuk melakukan hal yang lebih berat demi sesamanya. Jadi tidak semua masyarakat yang ada di Indonesia itu egois,
banyak juga yang mau mendahulukan kepentingan umum. Tak hanya melakukan penggalangan dana, masyarakat juga banyak berkontribusi dalam membantu COVID-19 ini. Banyak masyarakat yang mau untuk berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapatnya melalui sosial media, berharap pendapatnya ini didengar dan dibaca oleh pemerintah. Masyarakat juga turut aktif membantu pemerintah melawan COVID-19 ini. Dapat kita lihat bahwa banyak sekali pekerjaan, sekolah, dan kampus yang memberlakukan work from home dan study from home, di mana intinya adalah mereka mau membantu pemerintah untuk melakukan physical distancing agar pemerintah dapat mudah untuk mencari jejak-jejak COVID-19 ini yang ada di Indonesia. Di sini dapat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak apatis, tapi justru aktif dalam membantu pemerintah. Masyarakat memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemerintah memberantas COVID-19 ini. Meskipun COVID-19 ini merupakan bencana bagi Indonesia dan bahkan dunia, tapi tetap saja ada pembelajaran yang dapat kita ambil, seperti masyarakat dapat menjadi lebih aware terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Masyarakat juga lebih peduli terhadap kesehatan dirinya sendiri, seperti makan makanan yang sehat, olahraga, minum vitamin, sering cuci tangan, dan lain-lain. Dengan kondisi ini, masyarakat juga dapat belajar untuk hidup lebih disiplin. Karena dengan ini kita dapat tahu, jika hidupnya tidak disiplin, maka ia dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tidak hanya itu, tapi kondisi ini juga membuat seolah-olah dunia sedang beristirahat dari keramaian, sehingga polusi-polusi yang ada di udara juga berkurang dengan drastis. Meskipun pembelajaran positifnya tidak sebanding dengan kondisi yang ada saat ini, namun tetap saja kita harus semangat dan share positivity. Semoga permasalahan COVID-19 ini cepat selesai, masyarakatnya menjadi masyarakat yang lebih berkualitas dengan menjaga kesehatan, lingkungan, dan kesehatan pribadinya, dan semoga Indonesia lekas pulih. Semangat kawan-kawan!